Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Di video kali ini gua akan bahas tentang soal-soal P3K untuk perawat baik itu D3, escape maupun nurse. Jadi soalnya sama aja, nggak ada perbedaannya guys ya. Nah jadi gua akan bahas tentang kompetensi teknis perawat, di mana ada gadar, keperawatan anak, GCS, cairan pembersih luka, dan dosis vaksin. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya. Seorang anak 4 tahun dibawa oleh ibunya ke IGD RS terdekat akibat tertelan kelereng saat bermain bersama teman-temannya. Kondisi saat ini, anak tanpa sianosis, sulit bernapas, respirasi 40 kali per menit, dan obesitas. Nah, apakah teknik pembebasan jalan napas yang tepat pada anak tersebut? A. Abdominal thrust, B. Jaw thrust, C. Chest thrust, D. Back blow, dan E. Suction. Oke teman-teman, jadi dari kasus seorang anak tertelan kelereng ya, dimana dari hasil pengkajian anak sianosis dan sulit bernapas, kemudian respirasi 40 kali per menit, lalu obesitas. Nah kata kuncinya ada di sini guys ya, obesitas. Oke, nah jadi kenapa saya bilang obesitas ya, dimana obesitas menentukan teknik pembebasan jalan napas. Oke, biasanya pada pasien-pasien yang obesitas dan juga ibu hamil, saat tersedak atau tertelan sesuatu, tindakan teknik pembebasan jalan napas yang paling tepat kita lakukan adalah dengan melakukan tindakan chest thrust. Di mana tindakan chest thrust ini adalah dengan melakukan penekanan di bagian dada. Ya, posisi pasiennya harus terlentang ya guys ya. Oke, kalau untuk bagian A, abdominal thrust. Abdominal thrust ini tindakan dengan cara mengangkat si pasien ya, dengan cara memeluk terus kita angkat ya. Saya rasa kurang tepat untuk pasien-pasien yang obesitas, apalagi ibu hamil, bisa membahayakan ibu dan juga janin yang dikandungnya. Kemudian kalau jaw thrust, tindakan jaw thrust ini adalah dengan mengangkat dagu pasien dengan posisi terlentang. Nah saya rasa kurang tepat. Kalau hanya tindakan chest thrust ya, tidak bisa mengeluarkan kelerengnya teman-teman. Nah kalau untuk back blow ya, back blow juga bisa-bisa aja, tapi kurang tepat untuk pasien yang obesitas ya. Kalau untuk suction ya, suction apalagi sama sekali nggak ngaruh guys ya. Masa suction bisa mengeluarkan kelerengnya? Tidak mungkin, mustahil teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian C, yaitu dengan melakukan chest thrust. Oke ya, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, seorang ibu datang ke poli anak mengeluhkan bahwa bayinya berusia 4 bulan sering mengalami gumoh atau regurgitasi setelah disusui. Informasi yang tepat diberikan oleh perawat adalah A. Pemberian ASI dan MPASI, B. Gizi seimbang sesuai tumbuh kembang anak, C. Teknik menyusui, D. Teknik relaksasi, dan E. Metode kanguru. Nah jadi di soal ini seorang ibu mengeluhkan bahwa bayinya berusia 4 bulan sering gumoh ya. Gumoh ini guys, bagi teman-teman yang nggak tahu, kalau kalian pernah melihat bayi habis menyusui ya, habis menyusu atau minum susu, dia itu mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Nah itu dia yang disebut dengan gumoh. Nah jadi informasi yang diberikan oleh perawat untuk si ibu untuk mengatasi gumoh si bayi adalah dengan teknik menyusui ya, dimana saat bayi menyusui tidak boleh posisi telungkup. Nah jadi harus telentang guys ya, apalagi saat minum DOT ya, jangan sampai telungkup. Nah selain itu teknik yang lain adalah dengan kita sendawakan si bayi, dimana dengan menepok-nepok bagian punggung si bayi. Tapi pelan-pelan ya, jangan sampai kayak menepok punggung si pacar. Oke, nah jadi yang paling tepat adalah teknik menyusui teman-teman ya. Nah jadi informasi yang tepat untuk si ibu adalah dengan kita suruh si ibu untuk melakukan teknik menyusui yang benar, seperti yang gua jelasin tadi. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang laki-laki usia 30 tahun diantar ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran disertai muntah 10 menit kemudian post KLL. Oke, berdasarkan pengkajian respon verbal suara mengerang,
fleksi abnormal saat diberi rangsangan nyeri, oke, dan membuka mata dengan rangsangan nyeri, oke. Berapa nilai GCS pada pasien tersebut? A5, B6, C7, D8, dan E9. Oke teman-teman, nah kita harus belajar GCS nih. Bagi teman-teman yang belum tahu GCS, kalian harus tahu GCS ya. Tapi kalau udah tahu pasti langsung bisa menjawab soal yang nomor 3 ini. Nah menurut teman-teman apa nih jawaban untuk nomor 3 ini ya, dimana dari hasil pengkajian respon verbal suara mengerang. Oke, ini biasanya nilainya 2 ya kalau pasiennya mengerang. Nah kemudian fleksi abnormal saat diberi rangsangan, nah ini nilainya 3. Oke, kemudian membuka mata dengan rangsangan nyeri. Untuk mata kalau diberi rangsangan nyeri 2, berarti total nilainya 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian ditambah 2 berarti 7, jadi nilainya 7. Nah untuk jawabannya adalah C teman-teman ya. Oke, di sini gua akan kasih untuk nilai GCS ya, untuk mata, motorik, dan verbal. Nah seperti yang gua bilang tadi, kalau untuk verbal mengerang ya, untuk suara itu tadi mana ya, suara ini bergumam ya, bergumam sama mengerang itu sama ya, 2. Kemudian fleksi abnormal saat diberi rangsangan nyeri, fleksi abnormal, nah ini nilainya 3 teman-teman, dan membuka mata dengan rangsangan nyeri juga. Oke, ini membuka mata karena merangsang nyeri 2. Oke, jadi tepat ya, jawabannya adalah 7. Oke teman-teman, mudah ya, yang penting kalian hafal GCS teman-teman. Ini soalnya banyak teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Cairan yang aman untuk membersihkan dan merawat luka berbentuk kristaloid yang bersifat isotonik adalah A. Alkohol, B. Hidrogen peroksida, C. NaCl, D. Povidone iodine, E. Antiseptik. Nah jadi biasanya teman-teman untuk membersihkan luka ya, kita pasti pakai NaCl biasanya ya. Jadi itulah yang disebut dengan cairan kristaloid yang bersifat isotonik. Nah jadi jawabannya adalah C. Ini mudah teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Udah langsung muncul nih ya. Oke. Ketika datang ke puskesmas, Diva akan melakukan vaksin COVID-19, tapi vaksin yang tersedia hanya Pfizer. Berapa jumlah dosis primer yang diberikan untuk Diva? A. 0,25 mil, B. 0,15 mil, C. 0,5 mil, D. 0,3 mil, dan E. 0,05 mil. Jadi jawabannya udah jelas ya, yaitu 0,3 teman-teman. Yang penting kita harus tahu inilah guys ya, jenis-jenis vaksin dan juga jeda pemberian dosis, lalu jumlah dosisnya. Oke, itu yang penting. Nah, jadi seperti pada kasus di atas di mana tersedia hanya Pfizer. Nah, jadi pertanyaannya berapa jumlah dosis primer yang diberikan untuk Diva? Nah, kita cari aja di sini Pfizer ya, di mana 0,3 mil. Oke teman-teman, jadi jawabannya jelas ya, bagian D. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja dulu soal-soal yang bisa gue paparkan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua untuk menghadapi soal-soal PTK perawat yang akan mendatang tahun 2023 ini. Oke, gue akhiri videonya. Salam sejawat, terima kasih, bye.